Mas Agus kok elik yo. Mulai. Cek, apakah suara saya bisa didengar? Coba, bisa. Ya, baik. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar peran dakwah Wali Songo dalam keadaan sehat walafiat meskipun pandemi seperti ini dan dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, perkenalkan saya Bian Sari sebagai moderator dalam webinar peran dakwah Wali Songo akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator KKN reguler ke-77 kelompok yang akan disampaikan oleh Saudara Riki Royanto. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in walau menurutnyamaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Ansori SOS selaku pemateri dalam webinar peran dakwah Wali Songo pagi hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan peserta webinar yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati teman-teman kelompok KKN kelompok 76 yang sampai saat ini masih menjalankan KKN. Terus pertama marilah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya sebagai Kordes atau koordinator desa yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau Bapak Ansori selaku pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada peserta webinar yang sudah ikut ambil bagian mensukseskan acara webinar pada pagi hari ini. Terkait webinar peran dakwah Wali Songo sendiri, nanti selebihnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh pemateri. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pop 76 KKN RDR ke-77. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelum menuju materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Beliau adalah bernama Muhammad Ansori SOS.
Tempat tanggal lahir Grobogan 12 Januari 1996. Kemudian kontak personnya 089 bisa dicatat ya. 089 542 670 503. Saya ulang, ori 95 underscore. Untuk alamat email ahmadori@gmail.com dengan alamat rumah Dusun Santren RT 02 RW 03 Mangin, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Untuk pendidikan SMA jurusan IPA di MA Plus Al Hidayah Karangrayung tahun 2011 sampai 2014. S1 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo tahun 2015 sampai 2020. Untuk pengalaman organisasi, tim formatur PMII Rayon Dakwah UIN Wali Songo Semarang tahun 2016 sampai 2017. Departemen Dalam Negeri Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan atau IMPG tahun 2016 sampai 2017. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan atau IMPG tahun 2017 sampai 2018. Anggota Kawula Muda Semarang atau KMS tahun 2019 sampai tahun 2020. Demikian kurikulum vitae dari pemateri. Untuk pemateri, saya mohon untuk dapat menyampaikan materi mengenai peran dakwah Wali Songo. Saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Ansori. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mungkin yang pertama ini kan materi tentang peran dakwah. Peran dakwah apa? Peran dakwah Wali Songo, meneladani peran dakwah Wali Songo. Mungkin kita akan menyederhanakan seperti ini. Kita sama-sama belajar saja lah, nggak usah ada sekat guru atau apa atau bapak atau bagaimana. Kita sama-sama masih muda juga kan. Jadi jangan panggil bapak gitu. Siap. Jangan panggil bapak. Siap, Oke, kakak. siap. Ya kalau sebelumnya kan tidak sempat menyiapkan PPT, jadi kita akan membahas dengan secara sederhana saja. Mungkin teman-teman sendiri, saya akan bertanya, dakwah itu apa sih? Menurut sampean itu loh. Ini dari Mas Bu. Ajakan, Ya, mengajak, ajakan, mengajak. ya itu. Yang kemas. Ya, sopo sih iki? Mungkin gini ya, kalau dakwah sendiri kan ya mengajak itu termasuk menyeru, mengajak kebaikan, itu sudah bagian dari dakwah itu. Nah, mungkin kalau kita menerapkan di sekarang, kita mengajak kebaikan saja itu sudah dinamakan dakwah seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang, dulu itu ada waktu masuk pertama Islam itu ada Sesubakir kiriman dari Ottoman Turki untuk datang ke Nusantara di Indonesia. Nah, waktu itu ada namanya Sesubakir yang datang di Magelang itu, di Gunung Tidar. Dia menancapkan paku bumi untuk
menyebarkan agama Islam itu. Pada saat itu soalnya di Nusantara sendiri kekacauan antara Hindu Buddha itu sudah tidak ada kebaikan, sudah remuk lah istilahnya saat itu. Maka dari pihak Ottoman, dari Turki itu mengirim Syekh Subakir untuk datang ke Nusantara menyebarkan agama Islam. Dan bertemulah Sabdo Palon yang biasa disebut Semar itu. Nah, dulu ada perjanjian 40 hari 40 malam itu perang terus itu. Dan pada akhirnya dia mengajak toleransi untuk berdamai, dan akhirnya disepakatilah untuk saling mengisi di Islamisasi di Indonesia. Nah, kalau dakwah era Wali Songo ya itu termasuk dakwah paling sukses di antara wali-wali sebelumnya. Sebelumnya kan ada abad ke-1 ada Wali Songo, jadi perslot itu loh. Ada pertama sampai kedua, yang paling itu adalah padahal background itu nggak penting. Yang penting itu kan sesama manusianya saling baik saja, itu sudah bagus. Ya seperti itu. Ricky paham ora Ricky? Paham Mas, aku meh tekon iki. Ya, takon apa? Ya, silakan Mas Riki bila ingin bertanya. Terkait dakwah itu sendiri ya Mas. Ya, ya. Kan mungkin banyak orang menyampaikan dakwah kita harus sholat 5 waktu, terus kita harus ngaji gini katakanlah, itu ajakan. Ya. Tapi misal aku ngomong seperti itu, mengajak kebaikan, tapi aku tidak melaksanakan sendiri, itu hal apa yang ditimbulkan gitu Mas? Ya. Terima kasih. Ya kalau itu masih berada di tahap kalau istilahnya itu hipokrit, munafik lah seperti itu. Nah, kalau untuk mengajak kebaikan sendiri kan kita minimal berkaca pada diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah layak untuk dijadikan panutan? Apakah kita sudah layak dijadikan contoh untuk berbuat kebaikan? Apakah kita sudah layak untuk berbuat baik seperti itu? Tapi alangkah baiknya ya kita berkaca pada diri kita sendiri. Kalau diri kita masih kotor, masih ya yang paling penting berdakwah kepada diri kita sendiri lebih baik. Kan ada juga itu namanya tahu ngerti tidak melakukannya, itu namanya orang fasik. Orang fasik itu seperti itu. Jadi ya bukan salah kita juga, untuk yang penting mengajak baik saja, walaupun tidak melakukan, walaupun masih kotor, ya alangkah lebih baiknya ya kita berkaca pada diri kita sendiri. Walaupun semisal mengajak pun dia melakukan, sudah dapat pahala walaupun kamu tidak melakukannya, seperti itu. Ya, cukup atau bagaimana ini? Cukup. Baik, cukup ya. Bagaimana peserta, apakah ada yang ingin bertanya kembali?
pertanyaan, kami akan buka pertanyaan kembali. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Mas Agus itu loh. Mas Agus kok diam wae itu Mas Agus. Izin. Izin bertanya, Ya, Mas Ori. gimana Mas Ori? Ini Saya mau sopo sih bertanya ini? Mas. Iya, silahkan. Mbak Heba dulu atau Mas Agus dulu ini yang bertanya? Beda. Mbak Heba dulu ya. Silahkan Mbak Heba Novita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada pemateri. Ya, Di sini kan tadi Mas Ori sudah menjelaskan bahwasanya bahwa dakwah itu yang penting tidak menghakimi. Seperti Yap. itu, Njih, Mas. ya betul. Lah, lalu yang saya tanyakan, kita kan sebagai generasi milenial nih. Lah, bagaimana cara kita menyikapi kalau masih ada beberapa pendakwah yang masih menghakimi waktu pelaksanaan dakwahnya kayak merasa benar sendiri kayak gitu. Soalnya kita sebagai generasi milenial sendiri kan dituntut untuk kritis seperti itu. Mm-mm. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab. Iya, langsung dijawab dulu. Enggak, Mbak, mending Mas Agus tadi kan mau tanya langsung ditampung dulu Ya. gitu. Ya, tapi pertanyaannya udah ada chemistry dengan Bebel. Itu Ini kilo. Ngerusak wifi. Sama ya Mas Agus pertanyaannya. ya intinya seperti yang sudah dijelaskan dengan Bebel tadi. Ya, bagaimana? Apakah ingin menambah pertanyaan lagi, Nambah aneh tuh. Mas Agus? Mosok gitu tok. Cukup ya. Berarti langsung saja menjawab dari pertanyaannya Mbak Heba. Nah, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan tidak menghakimi lah. Kalau masih ada pendakwah yang menghakimi, merasa paling benar, merasa dirinya paling bagus, ya berarti dia bukan pendakwah yang cocok untuk diri kita, seperti itu. Poin pentingnya adalah carilah pendakwah yang sesuai dengan diri kita, seperti itu. Kalau kita ikutnya yang keras, yang fasis, yang rasis, ya kita akan ikutkan merasa paling benar. Soalnya ada juga itu namanya, itu kalau seperti itu Islam moderat, Islam yang merasa paling benar, ya seperti itu. Tapi juga perlu gitu. Pendakwah juga seperti itu juga perlu biar dunia ini ada keseimbangan. Ada yang keras, ada yang merasa paling benar, dan ada yang toleran, lebih kemanusiaan, seperti itu kan ada. Ya, kalau masih ada seperti itu, ya berarti penceramah itu tidak cocok dengan diri kita, kan gitu. Poin pentingnya ya carilah pendakwah sesuai diri kita, asalkan masih dalam konteks kebaikan, tidak ada konteks negatif. Itu saja. Njih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mas Naupal we. Sangar ketok wong iki. Rambutnya gondrong, sangar ketok. Cukup ya, bila tidak ada pertanyaan,
kekurangan. Ya. Maka materi kami cukupkan. Bagaimana? Oke. Materi bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Monggo saya persilahkan. Oke. Kalau yang statement saya, jadilah baik, berbuatlah baik, jangan ingin dianggap yang paling baik itu loh. Yang penting kita berbuat baik saja itu sudah cukup, cukup itu aja. Sama manusia kita baik itu cukup. Itu hidup akan tenang. Tuh. Wes itu closing statement. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti kita jadilah manusia yang baik pada intinya ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyempatkan waktunya mengisi webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan, serta saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang ikut bergabung dalam webinar pada pagi hari ini. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sebelumnya silahkan semua on cam dulu ya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Aku tak off cam aja yuk. On cam. Materi yo untuk Sebentar, masih ada yang belum on cam ya. Yuk, hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Sudah tuh. Oke, cukup. Terima kasih kepada Mas ya, Mas Ansori. Kakak, nggak mau dipanggil Bapak. Panggil Mbah. Matur suwun Mas